Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membicarakan tentang materi selanjutnya dalam mata kuliah pengantar politik dengan pokok bahasan negara, masyarakat, dan kekuasaan. Dan hari ini pula kita akan mengkaji bagaimana sih negara dalam perspektif relasi dengan masyarakat. Yang akan kita bedah adalah kita pemikiran dari Jean-Jacques Rousseau sebagai salah satu pemikir dalam politik modern. Mengapa negara menarik ketika kita bicara dalam politik? Pada dasarnya, dalam konteks kajian negara, negara menjadi sebuah ruang kajian keilmuan yang sama tuanya dengan ilmu politik itu sendiri. Seperti sudah teman-teman lihat, teman baca, baik dari materi kami maupun dari literatur yang sudah kami bagikan, bahwa negara menjadi salah satu dari 5 objek kajian dalam ilmu politik. Ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Alokasi dan distribusi dari sumber daya. Nah, tetapi faktanya dalam konteks kajian ilmu politik, dalam negara itu pun dikaji juga proses-proses aktivitas-aktivitas yang ada dalam penyelenggaraan negara, baik yang berhubungan dengan kekuasaan, distribusi kekuasaan yang bersifat vertikal maupun horizontal, kemudian yang terkait dengan pengambilan keputusan, kebijakan publik maupun alokasi dan distribusi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana interaksi dari aktor-aktor politik atau lembaga-lembaga negara dalam proses penyelenggaraan negara. Sehingga dalam konteks ini maka negara menjadi objek yang sangat penting sebagai unit analisis yang penting dalam kajian ilmu politik. Mengapa demikian? Karena negara merupakan badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua bentuk masyarakat. Negara merupakan lembaga atau badan yang mempunyai otoritas tertinggi dalam aktivitas-aktivitas penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi inilah mengapa dalam setiap kajian ilmu politik jangan lepas dari negara, selain karena memang negara merupakan kajian salah satu dari 5 objek kajian ilmu politik, samping itu juga negara merupakan unit analisis yang sangat penting karena 4 dari objek kajian ilmu politik tersebut secara makro, secara detail juga dapat dilihat dari berjalannya atau aktifnya sebuah negara. Inilah mengapa negara menjadi sebuah unit yang sangat penting, unit analisis dalam kajian-kajian ilmu politik. Nah, apa itu negara? Saya akan mencoba menyampaikan beberapa konsep atau definisi tentang negara dari beberapa ahli. Yang pertama, Plato. Plato merupakan ahli atau pemikir filsafat yang politik yang muncul di era klasik yang mengatakan bahwa negara dianalogikan dengan polis atau negara kota, yaitu masyarakat yang tertata secara politik untuk mencapai keadilan. Jadi yang tertata secara politis untuk mencapai keadilan. Sehingga di sini nampak bahwa negara menurut versi Plato dikatakan sebagai sebuah entitas negara kota, di mana di dalam negara tersebut ada penataan atau manajemen tata kelola yang dikelola secara politik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat di polis tersebut. Ini senafas dengan tujuan dari politik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat sebetulnya. Kemudian Aristoteles yang mengatakan bahwa negara merupakan kehidupan bersama manusia untuk mencapai kebahagiaan. Mencapai tujuan negara, tujuan manusia itu sendiri dengan fungsi-fungsi negara adalah mengusahakan kebahagiaan warga. Jadi negara merupakan kehidupan bersama antar manusia untuk mencapai kebahagiaan, mencapai tujuan negara dan tujuan manusia. Dengan demikian maka fungsi negara menurut Aristoteles adalah mengusahakan kebahagiaan bagi warganya. Sekali lagi ini juga analog kalau kita lihat teori politik, bahwa tujuan dari politik adalah
untuk mencapai kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut digunakan untuk meningkatkan atau mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan warganya. Berikutnya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, salah satu dari pemikir putih modern, mengatakan bahwa negara adalah semacam leviathan, yaitu makhluk raksasa yang menakutkan dan melegitimasikan diri semata-mata karena memiliki kemampuan untuk mengancam. Mengancam dari ini bukan dalam konteks sebagai mengancam untuk melakukan tindakan represif atau diktator, tidak. Mengancam bagaimana mengatur secara keras atau mengarahkan agar masyarakat komponen yang ada di dalam negara tersebut bersama-sama untuk meningkatkan atau mencapai kesejahteraan masyarakat atau warga. Hanya ketika teori ini diterapkan, disalah tafsirkan, bisa juga akan berujung pada tindakan-tindakan yang bersifat diktator atau otoritarianisme. Tapi pada akhirnya tujuan dari Thomas Hobbes adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan atau mengatur komponen-komponen dari masyarakat yang lain. Nah, tiga definisi ini yang kemudian dikembangkan lagi oleh pemikir-pemikir modern, antara lain John Locke dan John Jacques Rousseau. Jadi kalau teman-teman kemarin melihat perkembangan teori politik maupun perkembangan pemikiran politik dalam teori politik modern dan liberal, muncullah pemikir-pemikir yang berhubungan dengan bagaimana pemerhatian atau mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia dengan membangun sebagai salah satu komponen dalam negara demokrasi. Sehingga pemikir-pemikir yang berikut ini, yang yaitu John Locke dan Jean Jacques Rousseau, yang merupakan pilar dari apa? Dari model tata kelola negara yang demokrasi. Kita lihat dulu bagaimana konsep dari Rousseau maupun John Locke terkait dengan negara. John Locke mengatakan negara sebagai bentuk perjanjian di antara warga untuk menjamin hak-hak pribadi. Jadi perjanjian antar warga untuk menjamin hak-hak pribadi. Di sini yang melakukan perjanjian adalah antar warga. Kemudian antar warga itu menyepakati bentuk sebuah negara di mana terdapat pengakuan hak-hak pribadi dari warga negara tersebut. Karena baik John Locke maupun Rousseau mengatakan bahwa setiap orang lahir, sejak orang dilahirkan, dia akan bawa haknya sendiri. Hak asasi itu melekat pada saat orang itu, sejak orang itu dilahirkan. Nah, ini buku John Locke dan Rousseau. Kemudian Rousseau mengatakan bahwa negara identik dengan kehendak umum rakyat. Nah, kehendak umum rakyat ini kalau saat ini dikatakan dapat dilihat dari proses-proses pemilu misalnya, atau yang berkaitan dengan uji publik terkait dengan produk-produk yang berhubungan dengan proses-proses politik, proses tata negara. Negara Anda inilah kemudian dua pemikir inilah yang menjadi pilar apa munculnya? Pilar konsep negara demokrasi. Tidak hanya Rousseau dan John Locke, tapi teman-teman juga akan mengetahui Montesquieu, John Locke dan Rousseau ini yang kemudian memang boleh dikatakan dari bapak pemerintahan demokrasi, karena di salah satu dalam unsur negara demokrasi adalah dengan pengakuan hak asasi manusia. Nah, John Locke dan Rousseau inilah juga yang mengatur, kalau tadi saya mengatakan kenapa negara menjadi hal yang menarik atau unik, karena dalam negara itu juga diatur pembagian atau distribusi kekuasaan negara, di mana hal tersebut oleh John Locke secara horizontal, distribusi atau pemisahan kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan oleh Montesquieu dibagi menjadi tiga juga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah distribusi kekuasaan secara horizontal yang menjadi salah satu pilar bentuk negara demokrasi yang kemudian dikembangkan saat ini. Sedangkan John Locke, Rousseau dalam konteks ini, negara demokrasi dilihat bagaimana negara menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat. Sehingga ketika negara itu berjalan, ada kontrak-kontrak atau perjanjian yang diberikan oleh pemberi mandat kepada penerima mandat, yaitu negara. Inilah yang menjadi inti dari Rousseau yang terlihat bagaimana sih konteks perkembangan negara menurut Rousseau, terutama dalam konteks Indonesia saat ini. Selain tadi
Miriam Budiarjo juga mendefinisikan dalam bukunya Dasar-Dasar Politik yang teman-teman sudah dapatkan, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan agensi masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dan menertibkan fenomena-fenomena kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, dalam negara terdapat integrasi atau penggabungan atau keterkaitan antara kekuasaan politik dan agensi dari masyarakat. Makanya materi ini akan melihat bagaimana sih hubungan negara dan masyarakat itu, gimana relasinya sih negara dan masyarakat, karena negara tersebut dalam konteks definisi dari Miriam Pujiarjo merupakan integrasi kekuasaan politik dan agensi, merupakan agensi dari masyarakat yang mengatur hubungan antar manusia. Sehingga negara di sini mempunyai tugas untuk apa? Untuk mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan, fenomena kekuasaan, sehingga tidak terjadi antagonisme. Dengan cara apa? Dengan cara pembagian kekuasaan, baik yang bersifatnya horizontal maupun bersifat vertikal. Kalau tadi John Locke maupun Montesquieu mengatakan spread of power atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga, Respotika versi John Locke dan Montesquieu. Kemudian di Indonesia, apakah kita juga menganut pemisahan kekuasaan? Tentunya tidak. Kita menganut pembagian kekuasaan. Jadi distribution of power. Kalau John Locke dan Montesquieu, separation of power. Tidak ada keterkaitan antar unsur baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka adalah lembaga yang sifatnya mandiri dan tidak terikat sama sekali. Dalam konteks Indonesia tidak seperti itu. Kita tidak mengatur yang namanya, tidak menganut trias politika secara murni menurut versi Montesquieu maupun John Locke, tapi kita menganut yang namanya distribution of power, pembagian kekuasaan. Karena ada kita yang ada hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden ketika membuat undang-undang itu akan berhubungan dengan DPR. Kemudian ketika memberikan gerasi juga akan terkait dengan undang-undang peradilan, akan berhubungan dengan MA. Inilah yang disebut dengan pembagian kekuasaan atau distribution of power yang sifatnya horizontal. Yang sifatnya vertikal kita lihat bagaimana di Indonesia menganut sistem pemerintahan otonomi daerah. Ada pembagian kewenangan urusan dari pemerintah pusat ke daerah yang diawali tahun 1903 melalui desentralisasi WED sampai terakhir tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inilah yang disebut dengan bagaimana tugas negara untuk mengendalikan dan mengatur kekuasaan agar tidak terjadi antagonisme, sekaligus mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia untuk mencapai tujuan nasional. Jadi dalam konteks Indonesia tentunya berbeda kalau kita melihat bagaimana mengolah kekuasaan. Montesquieu dan John Locke menggunakan trias politika yang spread of power. Kalau kita tidak pure spread of power, tapi distribution of power, karena ada keterkaitan antara pusat dan daerah dalam konteks pembagian kekuasaan secara vertikal maupun antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, secara umum kalau kita bicara negara, tentunya teman-teman sudah paham negara terbentuk orang apa, bla 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 bla, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat dan sebagainya. Macam-macam unsur-unsur itu, termasuk yang tertuang dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, di mana negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah wilayah. Negara sebenarnya wilayah, nggak mungkin negara nggak punya wilayah, sehingga dia memiliki sebuah entitas, sebuah wilayah yang berdaulat. Kedua, rakyat. Siapa yang akan disejahterakan kepada rakyat? Siapa yang beri mandat kepada rakyat? Sehingga negara akan memiliki rakyat. Yang ketiga adalah pemerintahan yang daulat. Nah, tiga inilah kalau dalam konteks hukum tata negara merupakan hal-hal yang bersifat konstitutif atau tertuang dalam konstitusi atau tertuang dalam undang-undang dasar dari suatu negara. Cukupkah tiga ini? Tidak tentunya. Ada satu lagi yang menjadi dasar dari unsur negara, yaitu pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Ini yang disebut dengan bersifat deklaratif. Nah, tugas yang unsur keempat inilah
yang berhubungan dengan negara lain. Jadi sebagai bagian dari dunia internasional, tentunya tidak mungkin suatu negara itu tidak kalau tidak ada pengakuan dari negara lain. Nah, konteks inilah yang menjadi pijakan kalau teman-teman HI tentunya akan berkutat dengan interaksi hubungan antar negara. Sehingga aspek keempat ini menjadi sebuah kajian yang menarik ketika bisa dilihat dari perspektif hubungan internasional tentunya. Bagaimana pengakuan negara lain terhadap negara kita atau bagaimana pengakuan kita terhadap negara X. Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kajian dalam ruang lingkup hubungan internasional. Jadi unsur negara dua, yang pertama bersifat konstitutif, ketiga wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat, kedua yang bersifat deklaratif. Sampaikan bahwa ini loh negara kita berdiri tahun ini dan diakui de facto maupun de jure oleh negara lain. Inilah unsur negara yang menjadi kajian untuk pegangan kita bersama. Nah, sifat-sifat negara tadi sampaikan memaksa dalam konteks memaksa tentunya tidak dalam konteks negatif ya, tapi bagaimana negara itu mengatur pelaksanaan undang-undang. Bahkan mungkin dalam hal tertentu dapat menggunakan hal yang pressure, fisik, secara legal, fisik yang berdasarkan pada undang-undang. Contohnya yang kita tahu saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan operasi penegakan penggunaan masker atau operasi kedisiplinan protokol kesehatan. Nah, ada dasar hukumnya, itu undang-undang karantina dan sebagainya, termasuk di setiap daerah diminta untuk menyusun sebuah regulasi, baik bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang isinya mengatur tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Ini contoh, ketika ada teman atau relasi kita yang tidak bermasker atau berkerumun, tentunya akan dilakukan tindakan represif dalam perspektif hukum ya, tindakan-tindakan yang sifatnya peringatan, kemudian tindakan yang peneguran, denda, sanksi yang punya itu didasarkan pada aspek-aspek hukum. Jadi ada kebijakan yang legal terkait penggunaan kekuatan fisik dalam penegakan peraturan undang-undangan. Kemudian monopoli. Nah, monopoli ini negara punya monopoli untuk menentukan tujuan bersama dari masyarakat. Ini apa? Artinya jangan sampai aktivitas kelompok-kelompok tertentu akan melanggar kelompok-kelompok yang lain, baik dalam aspek politik, sosial maupun ekonomi. Negara demokrasi adalah negara yang mengakui, paling tidak salah satu dari 10 prinsip negara demokrasi adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, jaminan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi dalam konteks ini jangan sampai hak asasi seseorang itu atau kelompok tertentu akan melanggar hak asasi orang lain atau kelompok lain. Ini yang menjadi kunci penting ketika kita bicara tentang sifat-sifat negara. Monopoli dalam hal ini, dalam konteks ini positif adalah mengatur tujuan untuk kepentingan bersama. Akan tapi tentunya ada beberapa fase tertentu dalam pemerintahan di Indonesia ini ada dinamikanya, baik sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Jokowi ada dinamika yang mungkin kadang-kadang kebijakan itu didasarkan tidak adil bagi kelompok-kelompok yang lain, atau bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang menilai kebijakan negara tidak fair atau menguntungkan kelompok-kelompok yang lain. Misalnya ini contoh-contoh bahwa dinamika politik dalam kehidupan bernegara itu sangat-sangat muncul. Tidak mungkin dalam penyelenggaraan negara akan statis, tapi dengan dinamika-dinamika yang dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi boleh dikatakan bahwa di sini sistem politik ini berhubungan dengan sistem kenegaraan, atau juga sebaliknya sistem kenegaraan berdampak pada perubahan sistem politik. Inilah yang terkait bagaimana relasi antara negara dan politik. Kemudian mencakup semua, artinya semua peraturan yang dibuat berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ini konsep sifat negara. Tapi dalam faktanya kita akan melihat kasus-kasus yang tebang pilih lah. Kalau ada pihak yang mengatakan dalam hal tertentu pedang itu tumpul ke atas, tajam ke bawah misalnya, atau ada jangan-jangan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Itulah realitas politik yang kita jumpai saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat dalam konsep tataran teori, tentu kan berbeda dengan tataran praksis. Ya, jadi jangan dikatakan loh teori gitu,
Fakta seperti ini, ya itulah fakta. Dinamika dalam interaksi politik seperti itu. Tidak semua hal-hal yang secara teoritis akan kita jumpai secara di lapangan akan sama. Tidak sama sekali. Karena dinamika politik yang ada sangat berpengaruh pada interaksi antar komponen dalam suatu negara. Nah, tujuan negara, Soto mengatakan dalam Miriam Budiarjo, untuk memungkinkan rakyatnya berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, inilah tujuan negara, bagaimana negara menjamin hak asasi dari warganya. Hak asasi, pengakuan, dan jaminan hak asasi adalah salah satu bentuk dari negara demokrasi. Ciri dari negara demokrasi adalah ciri negara demokratis adalah bagaimana negara tersebut mengakui dan menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuan negara di dalam konteks Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang 45 Konstitusi kita. Oleh karena itu, dalam setiap negara, tujuan negara di setiap negara pasti tertuang dalam konstitusi negara tersebut. Karena konstitusi itu atau undang-undang dasar itu menjadi motor, menjadi alat bagaimana negara untuk bergerak. Sehingga tujuan negara, program negara secara makro tertuang dalam konstitusi negara tersebut. Termasuk kita termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Sehingga proses inilah yang diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan pembukaannya. Inilah yang kemudian melihat bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar yang mencakup tujuan negara diimplementasikan dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 45 melalui batang tubuh, sehingga kemudian secara teknis dioperasionalkan melalui berbagai level pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, tujuan ini dilaksanakan dengan distribusi kekuasaan baik yang bersifatnya vertikal maupun bersifat horizontal. Ini yang menyangkut tujuan dan fungsi negara dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks persepsi konsepnya Solo dalam buku Miriam Budiarjo. Fungsi negara selain tadi dari undang-undang, juga fungsi yang diungkap oleh World Bank dalam bukunya Francis Fukuyama. Yang pertama yang oleh Fukuyama yaitu fungsi negara ada fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktivitas. Di sini nampak bahwa negara itu berhubungan dengan bagaimana negara hadir untuk menyediakan kebutuhan pelayanan publik. Jadi mengatur monopoli, menyediakan kebutuhan publik, mengatur koordinasi aktivitas swasta, mengatur pendistribusian sumber daya dan sebagainya. Inilah fungsi negara menurut World Bank yang ditulis oleh Fukuyama dalam bukunya yang tertuang dalam bukunya tahun 2005. Ini yang jadi penting bahwa negara hadir ketika negara mampu memenuhi hak warga negara, termasuk hak warga negara dalam pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi pembeda atau pengkhusus dari fungsi negara menurut World Bank yang pada dasarnya sama dengan fungsi negara menurut Soto, menurut Miriam Budiarjo, menurut Rousseau dan sebagainya, dan sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, tapi ini lebih spesifik bagaimana negara hadir berfungsi ketika negara menjamin hak-hak warga negara termasuk dalam hal pelayanan publik. Nah, ini tadi saya sampaikan bagaimana sih konsep politik dalam terkait dengan negara, karena negara menjadi ruang lingkup, menjadi pokok bahasa dalam ilmu politik, sehingga mau tidak mau kita ketika kita bicara pengantar politik, kita bicara dengan negara, kita pasti akan bicara aktivitas negara, baik yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal. Ini yang kita lihat. Di sini nampak nanti teman-teman dari HI akan lebih banyak mendalami teori-teori politik dalam konteks hubungan antar negara. Jadi lihat nanti ini akan menjadi penting. Jangan sampai nanti setelah mata kuliah ini berakhir, Anda semua bingung ketika dilihat bagaimana sih konteksnya hubungan Indonesia dengan Cina terkait dengan
aktivitas di Laut Cina Selatan misalnya. Contoh, bagaimana politik-politik yang dimainkan. Jadi di sini nampak nanti teman-teman HI akan lebih banyak berkutat dengan teori-teori politik, teori-teori negara yang ada di mata kuliah pengantar politik. Oleh itu tolong nanti bisa dikuasai, karena inilah bacaan dasar ketika teman-teman akan masuk dalam tema-tema atau pokok-pokok bahasan perkuliahan berikutnya. Terutama teman-teman dari HI ini kan lebih banyak nanti menggunakan teori ini ada teman-teman dari HI terkait dengan teori-teori politik. Nah, ini tadi perkembangan politik akan berdampak pada munculnya perkembangan pemikiran-pemikiran di zaman Yunani kuno, Romawi, pertengahan, awal modern sampai zaman modern. Di zaman modern lah muncul tadi ada Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu maupun John Jacques Rousseau. Nah, John Jacques Rousseau inilah yang kemudian akan kita bahas ini bagaimana membangun relasi negara dan rakyat. Di mana pemikiran Rousseau ini kemudian akan menjadi dasar pijakan bagaimana membangun sebuah sistem negara yang demokrasi. Bagaimana negara hadir menjalankan amanat dari rakyat, sekaligus rakyat juga melaksanakan kewajiban terhadap negara. Jadi ini yang menjadi inti, meskipun nanti ada beberapa buku yang terkait dengan pemikiran John Locke, tapi yang menjadi fokus adalah kontrak sosial atau perjanjian sosial antara negara dengan rakyat yang menjadi trending atau menjadi terkenal bagaimana membangun sebuah sistem negara yang demokratis. Rousseau merupakan pemikir politik modern, terus dia juga filsuf, juga ahli tata negara yang lahir di Swiss, Jenewa 1912. Kemudian meninggal pada tahun 1908. Ada 3 karya yang monumentalnya dari Rousseau. Ada 5 atau 6, tapi yang monumental ada 3. Yang pertama adalah Emile. Emile ini lebih pada fokus bagaimana sih proses hak-hak warga negara terkait dengan pendidikan, edukasi. Bagaimana membangun sistem pendidikan yang berbasis pada alam. Kemudian adalah Confession. Confession ini lebih pada biografi dari Rousseau yang menceritakan kehidupan dia sejak kecil sampai dewasa, serta bagaimana konsep-konsep itu muncul dalam pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Rousseau. Yang ketiga adalah social contract atau kontrak sosial. Nah, inilah buku yang kedua punya ya, Confession yang terakhir. Confession ini sudah kontrak sosial. Nah, buku yang kontrak sosial inilah yang menjadi pijakan bagaimana sih membangun sistem negara demokrasi yang menjamin hak-hak warga negara atau merupakan manifestasi sebenarnya pemerintahan yang demokratis itu adalah pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat, negara yang memenuhi mandat yang diberikan oleh rakyat. Inilah yang menjadi inti dalam kontrak sosial yang ditulis oleh Rousseau. Ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep warga negara dan individu. Jadi Rousseau mempunyai konsep dalam konteks bukunya itu. Yang pertama adalah konsep warga negara dan individu. Di sini manusia secara alamiah mempunyai sifat yang baik punya. Setiap orang itu terlahir baik. Tidak ada orang yang terlahir sebagai penjahat, tidak ada. Setiap orang terlahir baik. Sehingga pada dasarnya orang itu tidak akan menyukai kekerasan. Nah, kenapa ada konflik antar manusia? Ketika ada disparitas atau kesenjangan, baik sifat sosial maupun ekonomi. Inilah yang kemudian muncul konflik-konflik yang ada di masyarakat. Sehingga dalam hal ini maka boleh dikatakan menurut Rousseau, pada dasarnya setiap manusia itu terlahir baik. Dengan konflik yang muncul di masyarakat lebih disebabkan karena adanya kesenjangan atau disparitas dalam berbagai aspek kehidupan misalnya. Nah, inilah yang kemudian berbeda dengan Thomas Hobbes yang melihat konflik muncul karena memang ada watak agresif dari seseorang, sehingga muncul namanya homo homini-lupus. Manusia akan menjadi segala bagi manusia yang lainnya. Sehingga maka untuk menegakkan agar tidak terjadi itu, maka Hobbes mengatakan bahwa negara seakan Leviathan akan mengatur sehingga tidak terjadi bentukan-bentukan dalam masyarakat. Nah, konteks ini maka ketika manusia berperan secara pasif, yang muncul adalah manusia bertindak secara individu. Misalnya
di komplek, ketika Anda melihat pilek misalnya, ngapain saya milih? Pasif aja, saya nggak mau terlibat kah? Saya nggak tergantung orang lain. Sama di komplek perumahan misalnya, karena sudah capek pulang kantor dan tidak mau ribut dengan tetangga dan sebagainya, males ikut rapat RT misalnya. Kemudian iuran ya iuran aja, diminta pendapat abstain, udah manut aja lah, sama kayak di kelas, gimana manut, ikut, serah, itu contoh. Nah, dalam ini maka manusia cenderung bertindak secara individu. Ketika manusia bertindak secara aktif, maka dia akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat atau rakyat yang berdaulat penuh. Ini contoh ya. Jadi ketika rakyat berdaulat, maka dia akan bersekutu atau menjalin relasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Di tingkat RT pun sama. Pemilihan ketua RT atau kerja bakti itu kita bersama-sama, contohnya di sini aja, di saat pandemi ini. Orang-orang akan muncul secara aktif. Kalau di Salatiga banyak sekali teman-teman mungkin pernah tahu di Salatiga atau di tempat Anda sendiri bagaimana komunitas masyarakat saling membantu teman-teman yang terdampak COVID isolasi mandiri misalnya. Ada yang menyediakan makanan, kemudian menjaga akses masuk ke komplek atau ke perumahan atau ke perkampungan. Contoh bagaimana aktivitas masyarakat rakyat untuk terlibat secara langsung sebagai manusia atau rakyat yang berdaulat. Ini contoh sederhana yang kita lihat saat ini. Bagaimana aktivitas kerjasama, aktivitas interaksi antar individu ketika bersama-sama menghadapi pandemi COVID. Contoh yang kita lihat saat ini. Ini konsep yang pertama, konsep warga negara dan individu. Konsep yang kedua terkait dengan gagasan dari Rousseau adalah konsep otoritas dan kebebasan. Jadi di sini Rousseau mengatakan pada dasarnya manusia secara alamiah sama dan sederajat. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kewenangan atau otoritas politik terhadap orang yang lain. Misalnya saya merasa mempunyai otoritas terhadap Anda sehingga saya berhak memaksakan kehendak saya terhadap Anda. Tidak. Artinya setiap orang itu pada dasarnya sama derajatnya. Manusia merupakan makhluk yang merdeka dan bebas. Sehingga dia bisa menentukan apapun yang dia kehendaki, akan tetapi dia tidak boleh melanggar hak orang lain. Dan ini akan masuk ke konsep yang tiga nanti tentang hak dan kewajiban. Sehingga dalam konteks ini, konsep kedua ini akan melihat bahwa konsep otoritas dan kebebasan ini manusia secara alamiah bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Inilah yang menjadi pijakan konsep kedua dari gagasan dari Rousseau yang terkait dengan konsep otoritas dan kebebasan. Nah, konsep kedua inilah yang mendorong munculnya kontrak sosial. Sehingga secara politis manusia dibentuk karena alasan kekuatan. Jadi ketika ini negara, masyarakat atau rakyat bukanlah pihak yang lemah, tapi meskipun dia harus tunduk kepada penguasa. Sehingga negara wajib menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Ini yang menjadi inti ketika konsep kedua ini menjadi pijakan pintu masuk bagaimana masyarakat ini mempunyai hak atau mempunyai tidak pada bisa memiliki otoritas terhadap orang lain. Nah, ini yang menjadi pintu masuk dan Jean-Jacques Rousseau dengan kontrak sosial. Di sini Rousseau mengatakan bahwa suatu lembaga akan beranggotakan beberapa individu yang mewakili kepentingan rakyatnya. Ya. Terdiri individu yang merepresentasikan rakyat. Sehingga negara yang terbentuk berdasarkan kontrak sosial tidak mungkin terdapat unsur paksaan. Kita bicara teori ya. Karena perjanjian atau kontrak hanya bisa terbentuk berdasarkan persetujuan,
bukan dengan paksaan. Ini kita bicara teori yang diterapkan oleh Rousseau terkait dengan kontak sosial. Meskipun nanti faktanya dalam lapangan nanti kan ketika di pemilu segala macam itu kan nampak itu kan beda lagi. Kan kita lihat ini. Kemudian, namun bukan berarti kebebasan itu hilang ketika negara atau rakyat memberikan perjanjian dan mengikat kontraknya kepada negara. Tidak sama sekali. Yang muncul bukanlah kebebasan alami yang luar biasa, tapi kebebasan sipil, hak sipil, yaitu kebebasan yang muncul adanya kemauan dan kesepakatan bersama. Hak-hak inilah yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya, saya boleh apa, kamu boleh apa. Di kelas lah, kita kelas. Apa hak mahasiswa? Bertanya. Mengikuti perkuliahan. Apa kewajiban mahasiswa? Hadir tepat waktu, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Apa haknya dosen? Berikan nilai sesuai dengan hasil yang diberikan oleh mahasiswa tentunya. Apa kewajiban dosen? Mengajar, memberikan tes, evaluasi. Ini contoh bagaimana kebebasan yang muncul adanya kesepakatan bersama. Yang disebut dengan hak sipil tentunya, kebebasan sipil. Ini yang menjadi isu di sini adalah kebebasan yang alamiah yang dapat melanggar hak yang orang lain, tentunya dalam konteks Rousseau tidak berlaku. Sehingga yang maka kebebasan yang ada adalah kebebasan yang sipil yang muncul karena adanya kesepakatan bersama. Ini poin-poin yang tertuang dalam teori kontak sosial di Jean-Jacques Rousseau. Nah, kemudian di sini dikatakan pula bahwa negara merupakan produk akhir perjanjian masyarakat yang merupakan entitas kedaulatan yang harus tunduk pula kepada konstitusi sebagai hukum positif. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula dari Rousseau ini pemikirannya bisa masuk di mana-mana. Pemikiran Rousseau digunakan dalam konteks kajian politik, studi ilmu negara, kemudian hak asasi manusia, bahkan dalam hukum tata negara pun teori Rousseau bisa digunakan dalam sebagai sebuah art analisis. Nah, negara menjamin demokrasi melalui pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, namun demikian, warga negara bisa bebas akan tapi tetap harus tunduk kepada konstitusi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Inilah yang menjadi pijakan dalam kontak sosial dari Rousseau, di mana pemberi mandat dan yang diberi mandat ada interaksi, ada ketergantungan hubungan, sehingga negara wajib melindungi dalam konteks hukum positif konstitusi pada masyarakat. Masyarakat diwajibkan memiliki hak untuk dilindungi serta untuk mentaati regulasi dan kesepakatan yang dibentuk oleh negara dan masyarakat. Ini bentuk keterkaitan antara negara dan masyarakat dalam perspektif teori Rousseau, bagaimana tertuang dalam bukunya Du Kontrak Sosial atau The Kontrak Sosial. Nah, di sini pula dikatakan bahwa individu harus tunduk. Tadi saya sampaikan bahwa dalam kontrak sosial ini warga negara sebagai individu masyarakat juga harus patuh terhadap peraturan atau regulasi yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, inilah disebut dengan kebebasan yang disepakati bersama. Jadi, negara demokratis adalah negara yang mengakui hak-hak asasi manusia. Negara yang menjamin hak-hak asasi manusia warganya. Akan tapi dalam pemenuhan itu, warga juga berhak untuk dipenuhi haknya. Akan tapi juga warga negara tidak boleh melanggar hak asasi warga negara yang lain. Sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan kesepakatan antara masyarakat, warga negara dengan negara. Nah, disinilah negara hadir dalam apa? Dalam hal mengkoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Inilah inti dari relasi negara dan masyarakat dalam konteks teori Rousseau. Ya, jadi teman-teman bisa pahami relasi negara dan masyarakat tidak hanya bagaimana negara memenuhi hak masyarakat saja,
dalam konteks hukum positif, tapi juga bagaimana masyarakat atau rakyat atau warga negara juga berkewajiban memenuhi kesepakatan bersama, kebebasan bersama yang sepakati, yang disebut kebebasan sipil tadi. Oleh karena itu di sini yang diutamakan adalah bagaimana memunculkan keadilan demi terwujudnya kepentingan bersama. Ini yang menjadi inti dalam pokok-pokok pikiran, pokok-pokok gagasan dalam teorinya Jean-Jacques Rousseau yang nanti juga akan berkaitan dengan teori hak asasi manusia. Jadi sekali lagi teman-teman dari HI, nanti ketika Anda melakukan kajian-kajian politik untuk terkait dengan hak asasi manusia, Anda akan banyak menggunakan teori-teori hak asasi manusia dari Hobbes, bisa dari John Locke, bisa dari Rousseau, atau bisa dari Spinoza. Banyak sekali teori-teori yang bisa Anda gunakan terkait dengan asasi manusia yang notabene atau pada hakikatnya teori tersebut muncul dalam kaitan dengan teori kajian negara. Kajian sebuah negara yang demokratis seperti apa? Negara demokratis adalah negara yang bisa menjamin memenuhi hak atau melindungi hak warga negaranya. Ini contoh bagaimana penggunaan teori ini dalam konteks studi di Fiskom nantinya. Yang ketiga adalah konsep kewajiban dan hak. Jadi tadi ada konsep warga negara individu, ada konsep otoritas, dan ada konsep kewajiban dan hak. Inilah yang diberikan bahwa manusia lahir mempunyai hak yang sama, kemudian dalam konteks inilah relasi negara masyarakat, manusia, warga negara tidak hanya meminta haknya saja, tapi melanggar hak orang lain, tidak boleh, tapi juga memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban mematuhi peraturan yang disepakati bersama dan mematuhi dan kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dengan dalih itu adalah pemenuhan hak asasinya. Ini sangat dilematis ketika Anda nanti dalam tataran praktis Anda akan melihat bagaimana kelompok tertentu melanggar hak kelompok orang lain, kelompok lain dengan dalih kelompok lain melanggar haknya. Ini sangat menarik sehingga hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia ini adalah kajian-kajian yang menarik untuk dibahas terutama dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, pada dasarnya pemikiran Rousseau ini berpengaruh pada perkembangan di politik modern di tataran global pada saat itu di Prancis sehingga monarki absolut berubah, sistem pemerintahan monarki berubah karena pada dasarnya Rousseau inilah jadi pijakan munculnya sistem pemerintahan negara demokratis termasuk juga tentunya perkembangan dari John Locke dan Baron Montesquieu. Ini yang menjadi menarik tentunya kalau kita lihat kita tidak bisa melihat hanya satu saja, tapi kita melihat dalam pengembangan pemerintahan negara demokratis, pengembangan pemerintahan negara demokratis tentunya ada aktor-aktor yang lain atau pemikir yang lain termasuk Montesquieu dan John Locke atau juga Hobbes atau juga nanti setelah ini muncul John Rawls atau MacIver yang terkait dengan modern state sebagainya. Ini akan muncul teori-teori tersebut yang akan teman-teman kaji sekali lagi terutama yang dari HI bagaimana mengaji sistem politik negara akan mengarah ke sana nantinya. Disinilah kemudian pemikiran-pemikiran John Jacques Rousseau ini memperjelas bagaimana pengakuan negara, perlindungan negara terhadap hak asasi manusia dan juga tentunya akan berdampak pada perkembangan politik modern termasuk ketatanegaraan modern. Nah, inilah yang mengapa teorinya Rousseau ini menjadi salah satu teori yang digunakan dalam kehidupan politik atau ketatanegaraan yang modern. Termasuk tadi ada Hobbes, ada John Locke dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya akan hanya membahas masalah konsepnya John Jacques Rousseau. Silakan teman-teman bisa membaca lagi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Inilah yang menjadi menarik ketika konsep-konsep negara demokratis muncul berkembang dengan adanya gagasan-gagasan dari pemikir-pemikir negara modern, politik modern yaitu Hobbes, kemudian Spinoza, kemudian siapa tadi John Locke, Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, contohnya adalah gini.
Salah satu ahli hukum tata negara yang mengembangkan dari teorinya Rousseau adalah John Rawls. John Rawls mengatakan dalam Theory of Justice ya bahwa uh, dia mengawali bahwa teori kontak sosial merupakan fondasi perubahan masyarakat di kondisi alami dan negara sekuler. Kalau kita lihat masa pertengahan kan dominasi gereja sangat kuat dalam negara kerajaan misalnya itu. Dari paus menjadi aktor utama. Raja-raja itu ketika memutuskan harus tunduk pada paus. Ini sebuah hal yang sangat waktu itu intervensi yang terlalu jauh agama terhadap negara, sehingga dalam pemerintahan modern versi yang dikembangkan oleh Montesquieu dan sebagainya sampai Rousseau memisahkan antara agama dalam gereja dengan pemerintahan, sehingga tidak ada intervensi yang terlalu jauh masalah gereja agama dalam konteks pemerintahan dalam negara modern. Jadi dalam negara modern itu mestinya tidak ada intervensi yang terlalu jauh baik itu aspek agama dan sebagainya dalam perumusan kebijakan negara. Nah, kemudian sebagai seorang ahli hukum tata negara, John Rawls mengatakan mengembangkan teori keadilan. Sehingga keadilan berarti tidak hanya berfokus kepada perubahan masyarakat, tapi berfokus pula kepada keadilan dalam alokasi sumber daya. Semua sumber daya yang ada harus terdistribusikan secara merata. Tidak hanya perubahan masyarakat yang dituntut, tapi bagaimana negara hadir dengan memberikan distribusi yang merata, alokasi sumber daya merata bagi semua warga negaranya. Sehingga diharapkan dengan distribusi itu maka muncullah perubahan pada masyarakat. Inilah yang agak membedakan dengan mengembangkan teori keadilan. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berfokus pada bagaimana perubahan masyarakat, tapi bagaimana negara hadir dengan memberikan distribusi yang merata bagi semua elemen masyarakat, sehingga diharapkan itu akan memacu, menstimulan perubahan dalam masyarakat. Inilah contoh perkembangan dalam yang mengerucut dari teori Rousseau. Selain ini juga ada teori atau modern state dari McIver, jaring-jaring pemerintahan. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu, atau teman-teman bisa membaca di buku yang lain, buku tentang the modern state yang ditulis oleh McIver. Nah, kemudian dalam konteksnya siapa? Nah, yang paling dekat adalah ketika teman-teman saat ini melihat proses pilkada dengan masyarakat. Relasi dalam kontestan pemilu dalam masyarakat. Relasi ada kontestan pilkada dengan masyarakat. Partai politik dengan masyarakat, calon-calon bupati, wali kota, gubernur dengan masyarakat. Ini contoh-contoh bagaimana kontak sosial dalam kekinian. Nah, ada 3 tahapan menurut Pak Arfi Sanid yang bisa dilihat. Yang pertama adalah pada fase pra. Fase pra ini adalah di mana pemangku kebijakan menyusun sebuah kebijakan yang seperti apa? Yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan misalnya pemilu dan pilkada. Saat ini yang jadi pertanyaan, pilkada lanjut atau tunda? Nah, terus atau tunda? Ada yang ingin tunda, ada yang ingin lanjut. Nah, oleh karena itu mestinya ada negara harus memberikan kepastian yang terkait dengan hak asasi manusia, hak demokratis juga dijamin, hak kesehatan dipenuhi. Dalam konteks bagaimana membuat mekanisme pelaksanaan pilkada yang mematuhi protokol kesehatan, masuk regulasinya, kemudian dalam proses bagaimana pelaksanaannya itu terjadi, bagaimana regulasi dipenuhi, bagaimana ketika kampanye itu ada kontestan pilkada yang melanggar regulasi atau melanggar protokol kesehatan. Nah, ini proses, karena ada deal, ada mandat rakyat. Rakyat tidak ingin pilkada itu jadi klaster sendiri nantinya, sehingga negara pada fase pra harus membuat regulasi yang mengatur sehingga proses pilkada ini paling tidak dapat aman dari penyebaran COVID. Prosesnya bagaimana setelah ada regulasi yang mengatur. Kemudian pasca seperti apa? Pasca ini tentunya berkaitan bagaimana janji yang diberikan oleh kontestan pilkada. Saat kita bicara pilkada di masa pandemi, tentunya sulit. Jadi ini pertaruhan betul buat calon-calon kepala daerah atau buat partai politik yang mengusung calon tersebut.
Apa pertaruhannya? Bagaimana calon yang mereka kadang-kadang atau mereka unggulkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama agenda ke depan yang terkait dengan apa? Kalau kita lihat dampak COVID, fokusnya ada 3 hal. Yang pertama adalah eh, jaringan pengaman sosial, kedua jaminan kesehatan, yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Bagaimana calon kepala daerah dan partai-partai itu mengusung 3 isu ini sebagai hal yang akan dimandatkan masyarakat kepada mereka. Oke, ini contoh-contoh dalam konteks kekinian yang teman-teman di depan mata kita Desember nanti akan ada pilkada yang tentunya akan menarik dalam sejarah bangsa Indonesia, pilkada di era pandemi. Silakan mungkin teman-teman bisa membuat tulisan yang terkait dengan bagaimana pilkada di era pandemi. Ini contoh uh, penerapan implementasi kontak sosial dalam konteks kekinian di Indonesia yang dilihat dari relasi antara kontestan pemilu dengan masyarakat, relasi antara kontestan pilkada dengan masyarakat, baik dalam fase pra, proses maupun pasca. Nah, tentunya ini akan menjadi pembelajaran yang menarik buat kita semua untuk melihat bagaimana penerapan teori kontak sosial dalam konteks kekinian. Oke. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi pada pagi hari ini, terutama membahas bagaimana relasi negara dan masyarakat dalam perspektif teori James Suso, yaitu kontrak sosial, relasi negara dan masyarakat yang dimaksudkan melalui perjanjian sosial antara negara dan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini akan memicu atau memantik diskusi yang menarik pada perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Saya harap ada respon yang positif, respon yang menarik untuk kita kembangkan menjadi forum diskusi, atau nanti bisa juga akan kita kembangkan pula ada tugas-tugas yang mungkin bisa memantik daya analisis teman-teman, terutama melihat relasi negara dan masyarakat dalam konteks pandemi COVID saat ini. Kita lihat nanti bagaimana tugasnya atau bagaimana proses diskusi yang akan kita ikuti pada perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, mari kita berdiskusi, mari kita belajar, mari kita saling membantu dan mencerahkan satu dengan yang lain. Terima kasih.